Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita bertemu kembali pada pertemuan yang keempat dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Kawan-kawan yang baik hati, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah memahami dan menghayati bahwa Allah selalu menyertai kita, baik saat kita putus asa, baik saat kita menderita, juga ketika kita merasa kehilangan. Nah, pada malam hari ini kita akan bersama dengan Yesus, sahabat kita, dalam memahami dari kitab Wahyu yang berkaitan dengan jemaat di Laodikia. Kawan-kawan yang baik hati, malam hari ini Yesus akan bersama kita yang mau bertobat. Marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan mengidungkan lagu pujian nomor 600 bait 1 dan bait 2. Oh, rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, tak pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku tegak. Besar nian rahmat Tuhan di awal imanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini pada pertemuan kita yang keempat, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22 yang berbicara tentang ajakan Yesus kepada jemaat Laodikia untuk bertobat serta mempraktikkan nilai dan hidup sebagai orang Kristiani dengan lebih bersemangat. Jemaat Laodikia sedang mengalami kemerosotan dalam kehidupan rohani karena terlalu percaya dan membanggakan harta dan kekayaan mereka. Mengandalkan hidup pada harta dan kekayaan adalah sikap yang amat berbahaya. Sikap ini akan membuat orang mengesampingkan Allah sebagai pusat hidup mereka. Dalam situasi inilah Yesus datang dan hadir bagi jemaat Laodikia untuk mengetuk pintu hati mereka dan mengingatkan akan pentingnya pertobatan bagi kedewasaan iman mereka. Di sini Yesus hadir sebagai sahabat bagi mereka yang ingin bertobat
dan mengubah hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita merenungkan barang sejenak apa yang kita buat dari pagi hingga malam hari ini, sehingga kita pantas mengikuti ibadah ini. Marilah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa, kita doakan bersama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabdamu. Tuntunlah kami dalam berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Marilah kita bersama-sama membuka sabda Tuhan. Yang kita ambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Bisa minta tolong Mas Junardi untuk membacakan. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau
dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan sabda Tuhan ini. Kita hening sejenak dalam hati. Retno. Dek. Retno. Retno. Nah, marilah sekarang kita mencoba mendalami kitab ini dengan dipandu beberapa pertanyaan supaya kita lebih menghayati dan mengerti akan isi dari kitab Wahyu ini. Apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Pertanyaan pertama. Barangkali di rumah ada yang sering membaca kitab Wahyu ini? Atau baru hari ini kita membaca kitab Wahyu ini? Terus terang saya juga tidak sering membaca kitab ini ya, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, disampaikan kepada 7 jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, lalu juga di Laodikia yang terakhir. Apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai Amin, saksi yang setia dan benar? Coba dilihat di ayat 14. Siapa mencoba? Ayo yang di rumah. Ada Bu Bidan, ada Bude Tiono. Mana yang lain ini? Oh, tanya ya. Pascal, Mbak Jenny, Mas Antoni,
Mas Tri dan keluarga. Silakan Bu Muji. Mana? Ini bukan. Hah? Ini bukan. Bukannya. Kakak. Yo, silakan. Ada di ayat 14. Permulaan. Silakan. Oh, silakan Mas Geli. Oh ya, jawaban untuk pertanyaan ini ada di ayat 14 ya Pak ya. Iya. Dan untuk jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dan ciptaan Allah. Di situ ada kata amin. Siapakah yang dimaksudkan dengan amin itu? Allah. Iya. Tuhan Yesus sendiri yang dimaksudkan ya. Amin. Ya. Iya. Silakan Mas Geli dilanjutkan. Atau cukup? Ada yang menambahkan? Pak Wisnu serius? Tadi sudah dijawab Pak. Setia, benar, kuat, stabil, Iya. pantas dipercaya, Oh, ini. bisa dipercaya. Karena kan Yesus sendiri kan yang dimaksud amin tadi. Iya. Oke, ada yang masih menambahkan? Baik, menegaskan apa yang diungkapkan oleh Mas Geli dan Pak Wisnu. Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia, menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Kata amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi yang setia dan benar menegaskan kata amin itu sendiri. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Karena itu, kita tidak perlu mencari kebenaran di tempat lain. Sebutan dan gelar ini juga berimplikasi bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup. Pertanyaan pertama kita cukupkan. Yang kedua, apakah yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Ini yang lain kok diam-diam semua. Pertanyaan kedua, siapakah yang akan menyumbangkan jawaban? Boleh saya Pak mencoba. Oh iya, silakan.
Silakan Bu Dityono. Menurut saya yang dicela Yesus terhadap jemaat Laodikia, karena jemaat Laodikia itu mempunyai iman yang suam-suam kuku. Karena jemaat Laodikia mengandalkan harta kekayaan secara duniawi. Jadi dia tidak percaya akan firman Tuhan karena dia merasa sudah tercukupi atas keperluan sehari-harinya. Ini menurut saya di ayat 15, 16 dan 17. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Budi. Jadi di ayat 15, 16, dan 17a. Adakah yang menambahkan? Karena jemaat di Laodikia yang dicela adalah kondisi jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu apa toh? Panas tidak dingin. Oh, tidak panas, tidak dingin. Jadi meragukan gitu ya. Enak Intinya ya, kurang percaya, Pak De. Oh, wih, Pak Detri. Oh, Mas Tri. Apa Pak Tri? Intinya kurang percaya, Hmm. sehingga dari kepercayaan itu meragukan apakah kamu itu setia dengan Yesus atau enggak. Jadi daripada ini karena kekurang percayaan itu, maka lebih baik dihanguskan atau dimuntahkan saja gitu. Oh, adalah dimuntahkan ya. Iya. Karena kondisi yang suam-suam kuku itu tidak enak di perut kali ya. Suam-suam kuku itu masih adakah yang menambahkan? Halo, Pak Wisnu silakan. menambah apa yang disampaikan Bu Dityono dan Pak Tri ya tadi ya. Kalau percayaannya itu percaya sih ya sama Yesus, cuma dia itu sepertinya tidak total gitu ya, tidak total atau kurang disiplin lah dalam beriman. Dan dia masih berat ke materialisme ya. Dia mengandalkan material, kekayaan, materialistis. Oh gitu. Kekayaannya, dan juga istilahnya itu aja Pak, itu aja. Iya. Oke. Masih ada yang di kepalanya mau dikeluarkan? Mungkin saya, Pak. Oh iya, Pak Mas Geli. Ini mungkin secara bahasa sekarang ya, mungkin di jemaat bahasa yang dulu Laudia gimana, Mas ini. Geli? Dia silakan. Sekarang nggak pengen lepas. Dia mungkin jemaat di sini tidak mau lepas dari zona aman mungkin ya, Pak Wasno ya. Karena dengan harta yang dia punya, akhirnya dia percaya. Namun kalau kita bayangkan kalau jemaat ini tidak kaya, mungkin dia tidak percaya. Makanya saya bilang suam-suam kuku dia tidak mau lepas dari zona aman. Sepertinya seperti itu. Kalau saya perhatikan dari jemaat yang di sini. Iya. Mungkin dia kalau nggak punya harta mungkin nggak percaya, karena akan disangsikan. Dia percaya dalam keadaan dia punya harta yang berlimpah. Kalau dia nggak punya harta mungkin dia nggak percaya begitu. Seperti itu mungkin Pak Asno. Iya. Jemaat Laodikia itu dikenal, kota Laodikia bukan jemaatnya saja ya, dikenal sebagai kota yang makmur dan kaya. Tetapi dari sisi air mereka kekurangan. Kurang lebih 10 kilometer dari pusat air. Dari sana, dari pusatnya dingin sampai di tempat
Laodikia ini, wilayah Laodikia ini sudah menjadi tidak panas dan tidak dingin, suam kuku. Nah, mereka mempunyai persoalan dengan air. Nah, kondisi air yang suam kuku ini digambarkan oleh Yesus sebagai tadi diungkapkan oleh kawan-kawan tadi, diungkapkan oleh Bu Detiono, yang kurang bersemangat, tidak total, bahkan mungkin kurang percaya karena mereka sudah berlimpah harta dan kekayaan. Jemaat Laodikia dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurangnya semangat rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Kalau panas jelas ya. Kalau air yang panas, yang hangat maksud saya enak untuk mandi ya. Kalau air yang dingin enak untuk diminum. Air dingin melambangkan penyegaran, sedangkan air panas melambangkan semangat. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin. Sebab semangat hidup rohani mereka hanya suam kuku. Dengan celaan ini, Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam kuku? Mengapa mereka sampai bermentalitas suam kuku? Ayo yang di studio sound, barangkali ada yang baru mencoba melihat pertanyaan ketiga dengan mengungkapkan jawabannya. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam kuku? Karena nggak percaya sama Yesus. Siapa ini ya? Silakan. Siapa ini? Oh, Pak Dwi Harsanto. Silakan Pak Dwi. Mewakili ya Pak, mencoba. Bu Dwi ini ya, silakan. Ya. Mungkin mereka di situ belum meyakini atau belum percaya bahwa seperti di ayat yang 14 itu, amin itu adalah Yesus yang dia itu benar-benar sebagai saksi yang setia dan benar. Jadi mungkin jemaat di sana itu masih belum meyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai penyelamat mereka gitu, atau sebagai seseorang yang patut mereka ikuti atau teladani. Mungkin Pak. Itu aja mungkin Pak. Iya, mungkin mereka kurang percaya bahwa Yesus itu sosok yang pantas untuk diteladani. Iya, yang lain? Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam kuku? Salam kenal Bu Dwi dan Pak Dwi ya. Yuk, Karolus. Oh, Bu. Ayo, Bu Prodiakon ini.
Bu Muji dinyalakan. Oh, nggak dengar Suaranya. ya? Iya, suaranya. Oke, diulangi. Kok mati mana? Mati lagi, Bu Muji. Sudah, Pak. Yo, silakan. Silakan. Karena kepercayaan mereka dan imannya yang tidak teguh, jadi mereka belum dengar, Pak. Halo. Sudah. Kok mati mana? Oh iya, mau mutar Udah. Yo, silakan. Karena imannya yang tidak teguh, jadi mereka tidak percaya akan menjadi perintah Tuhan. Jadi ya mereka setengah-setengah untuk melakukan segala sesuatu karena masih ragu-ragu untuk percaya akan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi mereka hanya mengandalkan kekayaan mereka, kekuatan mereka sendiri, tanpa mengandalkan bahwa Tuhan itu buat mereka adalah panutan yang luar biasa. Mungkin begitu, Pak. Ya. Menurut saya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Muji. Salam untuk Bu Sama-sama. Muji. Terima yang itu disampaikan. Iya. Karena mereka mengandalkan kekayaan mereka, sehingga mereka lupa atau mengesampingkan peran Allah, peran Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Adakah yang lain? Masih adakah? Bude Tiono, silakan. Menyambung Bu Muji bahwa jemaat kurang percaya akan kuasa Allah, dia mengandalkan kekayaan sendiri, itu adalah merupakan suatu persepsi yang salah. Karena untuk percaya iman yang bagus bukan mengandalkan kekuatan sendiri atau harta kekayaan, tetapi dia harus percaya akan firman yang tadi pada ayat 14 bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah amin, betul semua dan tidak bisa diragukan. Maka dari itu Yesus di ayat 18 menasihatkan bahwa di mata Tuhan sebetulnya umat Laodikia itu sebetulnya miskin akan iman, akan rohaninya. Yaitu di ayat 14 maka Yesus mengatakan, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Jadi di mata Allah sebetulnya umat ini miskin. Maka dari itu Yesus menasihatkan supaya dia percaya kepada apa yang difirmankan Yesus dengan kata supaya membeli emas yang telah dimurnikan supaya dia menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sebetulnya iman umat di Laodikia ini menurut Allah itu sebetulnya memalukan karena dia tidak seperti kata Bu Muji tadi, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan harta duniawinya, tidak mengandalkan kehadiran Allah dan penyertaan Allah. Maka dia dianggap sebetulnya itu seperti dianggap seperti telanjang dan memalukan. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bude Tiono. Iya, Bude Tiono lebih mengarah pada bahwa ada kontradiksi antara yang lahiriah dan batiniah pada jemaat di Laodikia ini. Secara rohani mereka miskin, tetapi secara lahiriah mereka kaya sesuai dengan situasi geografis
dari wilayah itu. Laodikia ini dikenal kekayaannya, dikenal perdagangannya yang baik, yang luas, dikenal ilmu kedokterannya yang luar biasa, terutama di kedokteran mata. Ilmu dokter yang berkaitan dengan mata. Jadi, Buditiono melihat dari sisi rohani. Kalau kita lihat di ayat 17, sangat nampak itu. Tadi sudah dibacakan oleh Buditiono. Baik, semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu, mereka tidak pernah berhenti berusaha memumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan yang lebih lagi. Nah, kita meningkat pada pertanyaan yang keempat. Apa perintah Yesus sesudah memberi mereka nasihat? Pada bagian depan, sebelum memberikan nasihat, sebelum memberikan perintah, Tuhan Yesus memberikan nasihat-nasihat seperti tadi sudah sebagian diungkapkan. Nah, perintah Yesus sesudah memberikan nasihat itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobat. Woi, cekatan ini. Bertobat dan merelakan hati. Di ayat berapakah itu, Bu Muji? Di ayat yang ke-19 ya, kalau nggak salah. 19. Bisa dibacakan, Bu Muji? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya. Saya kira tidak ada yang menambah ya. Ada yang menambah? Saya menambah, Pak. Oh, silakan. Woi, ini orang Pati ini. Anak, silakan. Meneruskan dari Bu Muji ayat. Ayo, suaramu tidak dengar, Mas. Iya, Pak. Iya, yuk. Meneruskan lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini Yesus menegaskan, mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bertobatlah itu tidak hanya dikuasai, berarti perintah untuk mengubah hidup, melainkan mengubah pola pikir mereka yang mengutamakan kekayaan gitu, Pak. Oke. Mengubah hidup dari pola yang mengutamakan kekayaan kepada apa, Mas Pascal? Kepada percaya dengan Yesus dan memenuhkan dirinya sepenuhnya kepada Roh Kudus. Menggantungkan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus. Baik. Yang pertanyaan keempat, coba saya tutup dengan uraian ini. Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hati adalah perintah agar bersemangat atau bernyala-nyala dalam bersemangat. Dengan kata-kata ini,
Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu, memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Nah, terima kasih. Kita sudah mencoba mendalami teks ini. Namun bagaimana dengan kenyataan hidup kita sekarang ini? Mari kita coba untuk melihat apakah problem jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini. Kita tidak lagi menjawab pertanyaan yang sifatnya informatif seperti tadi, tetapi pengetahuan kita yang sudah kita miliki dengan memahami teks tadi, kita coba teks tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masukkan dalam diri kita, dalam lingkungan kita, dalam jemaat kita di tempat ini, atau keberadaan kita di masyarakat. Apakah problem jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Bukan kita, bukan kami, tetapi apakah Anda secara pribadi mengalami problem seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia? Ini boleh berbagi, saya kira. Kalau ada yang ingin berbagi, saya silakan. Kita sudah tahu problem yang ada di jemaat Laodikia dengan pendalaman materi tadi ya. Nah, apakah problem itu juga Anda alami di rumah Anda, di lingkungan Anda di lingkungan, Anda di keluarga, Anda di masyarakat? Ini yang di studio utama belum ada yang mau berbagi ini. Ini boleh berbagi kalau ini. Kalau tadi bukan berbagi ya. Ini silakan berbagi. Oh, Bu Wasno kok senyum-senyum. Silakan, Bu. Bu Anastasia. Misal kalau di keluarga, saya sendiri itu sudah kerja dari pagi sampai sore dan mengalami kelelahan, capek sekali. Mau tidur tuh kadang berdoanya sambil tidur. Udah langsung tidur yang seharusnya kan kita kusuk benar, doa, mengucap syukur atas berkat, lalu kita tidur. Kemudian misal lagi ada suatu waktu bangun kesiangan, udah lupa berdoa. Nah itu berdoanya nanti pas makan didobel. Doa makan juga doa syukur atas malam tadi. Nah itu kan kita nggak fokus dengan Tuhan, apa yang sudah diberikan berkat dari Tuhan, nggak kita syukuri benar-benar.
setengah-setengah, suam-suam kuku. Ini menurut saya. Itu saja. Terima kasih Bu Anastasia Murniam. Ya, itu pengalaman dia juga pengalaman saya ya di rumah, jadi pengalaman kami di keluarga kalau ini. Barangkali ada yang lain? Mungkin saya Pak Wasno. Silakan Mas Geli. Baik, ini saya selalu bicara masalah hal-hal yang manusiawi ya. Memang cuman ya ini yang saya alami gitu. Dikala saat saya mengalami hal-hal misalnya masalah ekonomi, masalah hal-hal yang mungkin kekurangan dalam hal duniawi, kita selalu sedikit iman kita itu menjadi suam-suam atau menjadi tanggung-tanggung itu. Bahkan kita nggak percaya bahwa ini semua artinya nanti ada waktunya mau baik lagi. Kita seolah iman kita menjadi kok Tuhan ngasih hal seperti ini kepada saya, sedikit terkikis gitu. Nah, berbeda dengan yang dialami jemaat ini tadi yang sudah dalam keadaan kaya, dia malah justru tidak memanfaatkan kekayaannya untuk lebih percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, saya sendiri mengalami kalau mungkin dalam keadaan misalnya nggak punya uang atau sedang ekonomi rumah sedang sulit, itu ya itu tadi sedikit terkikis gitu. Loh, Tuhan ternyata kok Tuhan nggak adil dengan keadaan seperti ini atau memberikan keadaan saya seperti ini. Jadi seperti itu dengan jadi gambaran kita dalam hal ini bukan hanya kekayaan yang membuat kita suam-suam kuku, juga hal-hal yang berkekurangan atau hal-hal yang maksudnya yang membuat kita jadi terpuruk atau jadi kita gagal atau jadi kita miskin lah, seperti itu mungkin gambaran manusiawinya seperti itu Pak Was. Terima kasih. Itu tambahan dari saya. Iya. Terima kasih Mas Geli atas pengalaman hidup keluarga ini dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang lain silakan. Boleh Pak D. Oh, monggo, Budi. Kalau saya bukan suam-suam kuku lagi, Pak. Bukan. Suku-suku Batak. Pernah mengalami sama sekali tidak percaya bahwa Yesus atau Allah itu maha itu, tidak percaya, bahkan pernah menghujat Allah bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak mengasihi umatnya, Allah tidak menyertai umatnya. Itu saya pernah mengalami, yaitu ketika Koko kecelakaan di tumbur mobil, sehingga di situ karena anaknya nggak sadar habis operasi, saya pegang rosario, saya berdoa, tetapi hanya mulutnya yang berdoa kepada Tuhan. Malam berdoa, pagi ke dukun supaya anak saya sadar. Kemudian ada orang mengatakan di sana ada yang bisa membantu. Saya pergi ke sana. Walaupun saya tidak punya harta yang banyak, tetapi saya tetap berusaha, berjuang supaya anak saya bisa sembuh kembali. Itu yang menggoncangkan iman saya. Banyak, puji Tuhan, banyak teman-teman yang masih menguatkan saya agar agak sedikit suam-suam kuku. Terutama saya terima kasih kepada almarhum Pak Dono dan Bu Dono yang dengan tekun setiap hari, setiap sore pasti ke rumah sakit untuk mendampingi saya, memberikan penghiburan kepada saya dan menguatkan saya. Karena saya waktu itu di Elizabeth orang baru, jadi mungkin saudara-saudara yang lain kurang tahu bahwa saya mengalami keguncangan iman yang sangat-sangat berat karena Koko harus operasi kepala karena ditumbur mobil. Kemudian puji Tuhan,
saya bisa bersyukur menjadi suam kuku karena Koko sadar, Koko sembuh, bisa pulang dari rumah sakit, pikirannya normal, bisa kumpul dengan keluarga walaupun emosinya tinggi karena akibat kecelakaan. Namun 1 tahun kemudian bapaknya anak-anak sakit. Selama 1 tahun hingga tahun 97 harus meninggalkan kami sekeluarga. Padahal anak-anak masih SD, SMP. Impit kelas 4, kelas 4, kelas 6, Koko masih kelas 1 SMP, naik kelas 2. Sehingga di situ saya betul-betul lepas kendali. Saya sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu maha dan maha itu bohong sama sekali. Itu yang menggoncangkan iman saya. Kembali puji Tuhan, ya saya bersyukur karena ada saudara-saudara yang begitu sayang kepada saya sehingga saya sadarkan bahwa Tuhan itu memang maha baik dan maha agung, maha penyayang dan mengasihi saya. Di balik semua yang saya alami itu ternyata Tuhan mempunyai rencana dan memberikan kekuatan saya sehingga saya walaupun dengan gaji yang terbatas kayak Mas Keli, kurang ekonominya ya Mas Keli, saya juga kurang, tetapi puji Tuhan karena Tuhan maha besar, Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya sehingga saya bisa menyelesaikan sekolahnya anak-anak sampai selesai semua, dan saya sekarang bersyukur sekali karena anak-anak bisa mandiri semua. Itu yang pernah menjadikan iman saya goncang, bahkan mungkin kalau tidak ada saudara-saudari yang selalu menghibur saya, selalu menguatkan saya sudah joget-joget di pinggir jalan Pak, waktu bapaknya anak-anak meninggal karena anak-anak masih kecil-kecil, dan bahkan saya sudah pernah mengatakan bahwa lulus SMA anak-anak harus bekerja karena nggak mungkin saya mampu membiayai untuk kuliah. Tetapi Tuhan memang maha baik, maha besar sehingga dibalik semuanya saya bisa membiayai anak-anak sampai selesai kuliah semua. Terima kasih. Terima kasih. Pada bagian akhir agak mengecil suaranya Budi, tapi kami masih bisa mendengar. Seorang ibu bernama Bu Sutiono pernah mengalami situasi yang tidak kami kira. Kalau Bu Tiono sampai pernah kehilangan kepercayaan pada Tuhan karena situasi yang menimpanya. Tetapi karena kehadiran dari kawan-kawan seiman dan mungkin juga orang lain, sehingga kembali menemukan Allah di dalam dirinya, di dalam keluarganya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kita ini hidup sebagai jemaat, sebagai sebuah komunitas. Di sini komunitas Elizabeth misalnya. Kalau kita hanya seorang diri, tentu sudah hilang. Kalau seperti pengalaman Bu Tiono tadi. Tapi karena kehadiran kawan-kawan seiman yang selalu memberi penghiburan dan dorongan, selalu datang menemani, akhirnya menemukan kembali kepercayaan itu, dan sekarang menjadi Bu Tiono dan keluarga yang seperti ini yang bersemangat dalam menggereja. Bahkan dalam pengalaman yang lalu itu berkeliling ke sana kemari juga untuk menemani saudara-saudara yang sakit dan kurang mendapatkan perhatian. Terima kasih Mas Keli, Bu Anas, Bu Tiono yang sudah berbagi. Kalau ada yang mau berbagi, boleh satu lagi ini. Cukup? Baik, untuk yang nomor 2.
Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Kalau ingin berbagi, boleh. Kalau tidak ada yang berbagi, kita jawab di dalam hati. Adakah yang ingin berbagi? Baik, kita ke yang nomor 3. Sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Ketika Anda berbagi berkaitan dengan ini, jangan takut dikatakan sombong ya. Kalau itu sebuah fakta bahwa Anda berbagi untuk kepentingan gereja dengan kekayaan Anda, itu membantu kami yang lain untuk juga turut meneladani. Adakah yang mau berbagi? Cukup dijawab dalam hati? Oke, nomor 4. Selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku? Ternyata di sini juga ada virus suam-suam kuku, bukan virus COVID saja. Barangkali ini ada yang ingin berbagi. Ini bisa terbuka. Dalam pandemi ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani dan terjangkit virus suam-suam kuku? Yuk, yang di studio utama. Mungkin sedikit ya. Oh, silakan Mas Jun. Selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun, beberapa bulan kita sudah hadapi bersama-sama. Lebih untuk saya pribadi, jujur ini sudah menimbulkan kepercayaan atau iman yang suam-suam kuku dalam hidup saya. Karena selama pandemi ini kita sudah tidak ke gereja mendengarkan sabda Tuhan, sudah hampir 2 tahun lah. Sedangkan saya tipikalnya menguatkan iman dan keyakinan saya akan Yesus itu melalui orang lain, melalui orang-orang di sekitar saya. Itu lebih mengena daripada harus saya praktek sendiri. Terlebih kita harus mengikuti misa atau kebaktian bersama melalui Zoom atau online. Yang menurut saya pribadi pun itu kurang mengena buat saya untuk meningkatkan keimanan saya, keyakinan saya akan Yesus. Itu saya obati, saya coba untuk mengurangi suam-suam kuku dalam diri saya dengan cara mencoba lebih aktif, mencoba lebih berdaya guna bagi orang lain. Karena kalau untuk membaca kitab suci, jujur pas BKSN saya baru baca kitab suci,
atau pas kebagian tugas saya baru baca kitab suci. Selama pandemi ini luar biasa mempengaruhi iman dan keyakinan saya dalam hal tanda kutip, Pak D. Bukan saya tidak yakin akan Yesus lagi, akan Tuhan, tapi mengurangi cara saya untuk mengimani Yesus. Dulu sebelum pandemi mungkin saya tiap minggu ataupun tiap ada kebaktian saya mencoba untuk aktif ikut ambil bagian mengikuti kebaktian. Selama pandemi ini saya hanya mengikuti kebaktian pas lingkungan kita kena jatah tugas atau kebagian offline di gereja. Jadi pandemi ini memang benar-benar membuat saya menjadi suam-suam kuku. Semoga harapan saya pandemi bisa setidaknya bisa membuat kita tidak terlalu takut atau membuat kita bisa seperti dulu lagi. Walaupun harus dengan prokes dan cara yang kebiasaan kita saat ini. Hati saya bilang, coba Tuhan, aktifkan lagi gereja kami, lingkungan kami, kegiatan iman kami, agar saya bisa terlihat lebih hangat lah, jangan suam-suam. Terima kasih Pak D. Terima kasih Mas Jun. Ternyata pandemi ini juga berpengaruh pada Mas Jun dalam menghayati imannya pada Yesus, yang merasa mengalami kemunduran. Karena dalam diri Mas Jun, cara menguatkan iman itu lebih banyak kalau bisa bersama dengan orang lain memuliakan Allah. Terima kasih Mas Jun. Ada satu lagi, boleh? Bu Muji senyum-senyum, Pak. Iya Pak, senyum-senyum Silakan, sendiri. Bu Muji, silakan. Bu Muji. Apa yang melanjutkan? Ya, terima kasih Pak Wasna atas waktunya. Mungkin bagi saya dan keluarga saya, jadi bukan hanya suam-suam suku, mungkin suku-suku Batok malahan sampean imannya selama pandemi ini. Jadi ya suku-suku Batok sampai begitu sampean. Jadi jadi ketawa ya Pak Wasna ya, kalau nggak gitu nggak ketawa ya. Silakan. Jadi kita selama ini harus ya, jadi kita harus ibadah di rumah, gereja di rumah. Awalnya awal-awal pandemi ya, saya kalau bisa dalam sampai pandemi selesai baca kitab suci, kok bisa sampai khatam. Ternyata tidak khatam-khatam juga. Ternyata malah khatamnya itu sinetron. Saya sama Pak Muji itu sekarang hobi nonton sinetron. Jadi malah sinetronnya sampai selesai, kitab sucinya tidak selesai. Jadi yang biasanya dulu tidak pernah nonton sinetron, saya nonton India. Nah itu jam 3 itu waktunya Koronka sampai jamnya, jadi berubah menjadi jam 4 sampai India selesai. Nah, itu Pak salah satunya itu yang sampai sekarang itu. Dan waduh ini pandemi buat benar-benar berbahaya. Jadi virusnya melebihi virus COVID yang luar biasa. Jadi kalau nggak digerakkan dengan hati kita sendiri, kita akan lebih parah dari COVID itu nantinya. Kemudian kembali kalau misal di gereja kita bisa tepat waktu setengah jam sebelum misa, berusaha untuk bisa ada di dalam gereja, kalau bisa duduk paling depan di gereja, berusaha jangan duduk di belakang, berusaha untuk duduk di depan altar itu. Bagi kami itu suatu kewajiban yang kalau bisa diusahakan seperti itu. Tapi ternyata selama pandemi ini kalau bisa mulai misa online ternyata kita baru mandi. Di gereja aja bisa, di rumah aja misa bisa telat. Di gereja berusaha tidak bisa telat. Tapi kok di rumah itu kok bisa telat.
hampir setiap minggu seperti itu, terutama anak saya. Dan ini saya itu berarti kan bukan suku-suku itu tadi, jadi bukan suam-suam suku sampai suku-suku baru. Jadi memang pandemi ini membuat kita secara pribadi, keluarga saya memang membuat luar biasa, tapi kita berusaha untuk bangkit kembali, terutama yang punya anak jauh, selalu mengingatkan bahwa pandemi ini menjadi kekuatan buat kita agar kita jangan sampai tidak bertumbuh dalam iman. Walaupun hanya di rumah mengandalkan iman kita itu yang pertama. Kalau memang ada media komunikasi sekarang yang bagus, yang Tuhan itu ciptakan saat ini pandemi ada media seperti ini, dan kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa misah harian, tadinya kita bisa misah harian, mungkin bisa menyempatkan waktu, kita bisa datang ke gereja, kita bisa misah harian, bisa di rumah. Gitu. Jadi bisa memanfaatkan media yang mungkin diberantak, dan Tuhan memberantakan mereka yang orang-orang yang bisa di media komunikasi, diciptakan. Inilah fungsinya saat ini. Kita dimanfaatkan untuk tumbuh dalam iman dan harapan, agar kita berharap bahwa pandemi akan segera selesai, dan kita melihat juga sedih, prihatin, miris saat ini, saat dijadwalkan dalam misa, kita lingkungan masing-masing, lihatlah, kita melihat bahwa bukan hanya gereja kita, tapi lingkungan yang ada, mereka masih takut untuk pergi misa. Padahal sudah dikasih kesempatan, ayo kita kesempatan, tapi hitunglah dengan jari kita sendiri. Kita tidak menghitung orang lain, paling enggak kita berawal dari keluarga kita saat ini dengan COVID bukan jauh, tapi kita semakin berdampingan, tetap waspada, tetap prokes, tapi jangan tinggalkan iman. Kita dikasih kesempatan ke gereja untuk misa secara langsung, itu luar biasa. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga hari ini sampai saat ini angka COVID semakin menurun, dan terutama untuk di Bandar Lampung. Manfaatkan keadaan ini, syukurilah keadaan ini dengan luar biasa. Jangan takut kita untuk pergi ke rumah Tuhan. Terutama dalam COVID ini, bila belum divaksin, ikutilah vaksin itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus itu aturan bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi melindungi sesama kita. Mungkin itu bertumbuh dalam iman dan harapan, bukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita, tapi juga mungkin buat orang lain. Mungkin begitu aja Pak Wasna. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pada bagian akhir muncul Bu Muji sebagai bidan ya. Jadi sampai melencong ke sana ya Pak. Mohon maaf ini. Terima kasih Bu Muji. Mas Jun dan Bu Muji mengingatkan kami, saya dan istri ketika di rumah streaming, kalau kami ke gereja, itu kami pasti paling tidak 15 menit sudah ada di gereja. Tapi misa streaming di rumah tidak demikian halnya, seperti pengalaman Bu Muji dan keluarga tadi. Mendadak, buru-buru mandi, baru mulai tidak ada persiapan sama sekali. Ini juga merupakan sebuah kemunduran. Terima kasih kawan-kawan sudah berbagi, dan mari kita rencanakan aksi nyata kita bersama atau aksi nyata kita masing-masing di dalam rumah masing-masing, atau aksi seorang diri, aksi nyata yang akan kita dilakukan pada minggu-minggu depan ini. Ini menjadi PR kita di rumah. Baik, saya coba bacakan yang diambil dari gagasan pendukung pertemuan yang keempat ini. Pesan utama Wahyu bab 3 ayat 14-22 untuk kita pada zaman ini adalah agar kita semakin mawas diri terhadap godaan untuk mempercayakan hidup kita kepada harta dan kekayaan. Hendaknya kita lebih mengarahkan dan mengakarkan hidup kita kepada Tuhan sebagai harta sejati dan kekal. Seperti yang dialami jemaat Laodikia, uang, harta, dan kekayaan adalah godaan paling berat bagi gereja maupun masyarakat secara keseluruhan. Semuanya itu membuat orang terjebak dalam mentalitas sudah tercukupi karena harta, sehingga Tuhan bisa saja
bukan lagi prioritas dalam hidupnya. Orang juga dapat terjatuh dalam mentalitas egoistis dan materialistis. Lebih buruk lagi, keserakan akan harta dapat melumpuhkan hidup rohaninya. Dalam arti tertentu, pandemi telah menyadarkan kita untuk tidak lagi membanggakan harta dan kekayaan. Sekurang-kurangnya dengan pandemi ini kita diajar Tuhan untuk menjadi lebih rendah hati dan berserah kepadanya. Pandemi telah menempatkan kembali posisi Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Hidup rohani yang mungkin selama ini telah dikaburkan oleh harta dan kekayaan kembali memperoleh kesegarannya. Peringatan kepada jemaat Laodikia untuk menjauhkan diri dari mentalitas suam-suam kuku juga bergema untuk kita sekarang ini. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja bisa saja membuat semangat sebagian umat dalam menjalani hidup rohani semakin luntur. Penyebabnya gedung dan perayaan di gereja yang mungkin telah menjadi satu-satunya sarana untuk membangun dan mengembangkan hidup rohani umat tidak berfungsi dan berperan penting sebagaimana mestinya. Sekali lagi, fakta ini justru dapat menjadi kesempatan dan tantangan bagaimana kita menciptakan alternatif baru agar identitas kita sebagai murid Kristus tetap terpelihara. Menciptakan suatu alternatif baru dalam beribadah merupakan reaksi positif ketika kita mendengar Tuhan mengetuk pintu hati kita. Alternatif cara beribadah yang baru ini kiranya dapat menjamin kita ke depan agar terus dapat mendengar Tuhan yang selalu mengetuk setiap hari dan mengajak kita bertobat. Berkaitan dengan hal ini, kita dapat belajar dari pengalaman bangsa Israel dan jemaat Kristen perdana di masa lampau. Setelah kerajaan Yehuda diruntuhkan oleh kerajaan Babel, dan bait Allah di Yerusalem hancur, orang Yehuda di pembuangan Babel merasa mencari alternatif baru agar tetap dapat beribadah kepada Tuhan ketika tidak ada lagi bait Allah. Mereka kemudian menciptakan sistem peribadatan baru yang berpusat pada sabda Allah dan bukan pada kurban. Dari situlah muncul apa yang disebut sinagoga. Sistem peribadatan di sinagoga inilah yang justru bertahan sampai sekarang. Di sinagoga, mereka berkumpul, mereka memanjatkan doa serta puji-pujian. Yang menjadi fokus dalam cara beribadah yang baru ini adalah membaca, merenungkan, dan merefleksikan sabda Allah. Tidak hanya itu saja, mereka juga mencari pesan dan penerapan dari teks sabda Allah tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan begitu, teks kitab suci tetap relevan sepanjang zaman. Sama halnya dengan pengalaman gereja Kristen perdana, setelah terusir dari sinagoga, mereka kemudian mengadakan ibadat bersama di rumah-rumah. Saudara-saudari terkasih, pandemi menuntut sebuah cara baru dalam beribadah, sehingga relasi dengan Tuhan tidak terus berada dalam level suam-suam kuku. Selain berdoa secara pribadi, cara beribadah yang baru menjadi sarana yang tepat agar dapat mendengarkan Tuhan yang mengetuk pintu lewat sabdanya. Aktivitas yang semakin terbatas kiranya tidak menjadi penghalang untuk terus bergerak
dan terbuka terhadap hal-hal yang baru, terutama dalam hal berkumpul dan beribadah. Hanya dengan demikian identitas kita sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, dapat terus bertahan di tengah krisis karena pandemi ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita ungkapkan apa yang sudah menjadi perbincangan kita pada malam hari ini. Dan semoga kehadiran kitab Wahyu pada malam hari ini menggugah semangat kita untuk memuliakan Allah dan kembali kepada Allah dengan bertobat. Marilah kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pandemi ini sudah mulai mereda. Meskipun demikian, penyertaan-Mu tetap kami rindukan agar kami terhindar dari virus ini. Kami mohon. Bagi saudara kami dan saudari kami yang masih berjuang melawan virus ini, karuniakanlah kesembuhan. Bagi para dokter, perawat, dan relawan, anugerahkanlah kepada mereka kesehatan. Kami mohon. Bapa yang berbelas kasih, pimpin kami agar mampu menyadari kelemahan kami dan bertobat kembali kepadamu. Kami mohon. Sertailah kami dalam upaya mengutamakan pemenuhan harta surgawi dengan selalu mendekatkan diri kepadamu dan berbuat baik bagi sesama. Kami mohon. Semoga harta yang kumiliki kami gunakan bukan untuk kami sendiri, melainkan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon. Di tengah situasi pandemi ini, kobarkanlah semangat pelayanan kami dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Kami mohon. Marilah dalam hati kita ungkapkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua permohonan kita ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita doakan bersama doa penutup. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih Anda, kita semua telah berpartisipasi untuk membuat jemaat kita di lingkungan ini menjadi semakin bersemangat dan kita kembali kepada Allah melalui pertobatan. Saya informasikan hadir di studio utama ini Pak D. Prasmadi yang tidak pernah absen ya. Kemudian pengurus lingkungan Mas Junardi, Bapak Tommy, Mas Rian dan Mas Eva, juga ada Bu Anastasia. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya aksi nyata yang sudah kita rencanakan diberkati oleh Allah dan bisa kita laksanakan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan 697. Kita nyanyikan ayatnya 2 semuanya. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi murid-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabdamu. Arahkan segala karsa karyaku untuk mewujudkan dunia baru-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabdamu. Terima kasih Mas Tommy, saya punya pengalaman menggunakan ini. Terima kasih Mas Eva. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Mohon izin, Liv. Sudah.